Selanjutnya, jenis dan varietas. Ubi jalar terdiri dari 3 jenis, yaitu ubi jalar warna putih kecoklatan, merah, dan ungu. Dari ketiga jenis memiliki varietas yang unggul dan produktivitas tinggi jika dibudidayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Elsa doain semoga teman-teman di sana dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan yang terpenting selalu diberikan kesehatan. Amin. Di video kali ini, Elsa akan menyampaikan tentang cara menanam ubi jalar dengan benar agar panen melimpah ruah. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, pengenalan. Ubi jalar atau kutela rambat yang nama latinnya adalah Ipomoea batalas adalah tanaman yang berasal dari benua Amerika. Pada pengembangannya, asal ubi jalar menurut para ahli botani berasal dari Selandia Baru, Polinesia, dan Amerika bagian tengah. Sedang menurut peneliti botani Soviet Nikola, ubi jalar berasal dari Amerika Tengah. Pada abad 16, orang-orang Spanyol menyebarkan ubi jalar ke kawasan Asia, terutama Filipina, Jepang, dan Indonesia. Ubi jalar bisa ditanam pada musim hujan dan juga musim kemarau. Selanjutnya, jenis dan varietas. Ubi jalar terdiri dari 3 jenis, yaitu ubi jalar warna putih kecoklatan, merah, dan ungu. Dari ketiga jenis memiliki varietas yang unggul dan produktivitas tinggi jika dibudidayakan. Varietas yang populer di Indonesia antara lain Cilembu, Lompeneng, Georgia, Borobudur, Prambanan, Mendut, dan Kalasan. Selanjutnya, lingkungan dan iklim. Ubi jalar cocok ditanam di daerah tropis yang lembab dan panas. Suhu yang cocok 21-27 derajat Celcius dengan curah hujan 750-1500 mm per tahun. Memerlukan penyinaran matahari 11-12 jam sehari. Ubi ini cocok ditanam pada dataran rendah 500 meter di atas permukaan laut, di mana pertumbuhan ubi lebih singkat dan optimal. Tetapi jika ditanam di dataran tinggi akan tetap hidup, meski hasil kurang maksimal. Selanjutnya, penyiapan bibit ubi jalar. Ubi jalar dikembangkan dengan cara vegetatif, yaitu stek. Pilih tanaman yang sudah berumur di atas 2 bulan dengan ruas pendek-pendek. Potong batang tersebut sepanjang 15-20 cm atau 2 ruas. Selanjutnya, persiapan lahan. Lahan yang cocok untuk budidaya yaitu lahan yang drainasenya baik atau tidak becek. Cangkul lahan dengan kedalaman 15 cm. Buat bedengan setinggi 30-40 cm dengan lebar 1 meter. Jarak antar bedengan 50 cm. Berikan kompos atau pupuk kandang di atas bedengan dengan dosis 20 ton per hektar. Pada lahan tegalan, budidaya dilakukan di awal musim hujan, sedangkan di lahan sawah lebih cocok pada awal musim kemarau. Selanjutnya, penanaman ubi jalar. Siapkan 3 stek batang lalu benamkan ke tanah bedengan. Dalam satu bedengan dibuat 2 baris tanam.
Jarak antar tanaman 30 cm, sedang jarak antar baris 40 cm. Kebutuhan batang stek per hektar kurang lebih 36.000 batang. Pada awal-awal beri siraman air 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Setelah tumbuh daun, penyiraman cukup pada sore hari saja. Selanjutnya, tahap pemeliharaan tanaman. Tanaman ubi jalar termasuk tanaman tahan kekeringan. Intensitas hujan 2 minggu sekali sudah cukup memberi asupan. Setelah 2-3 minggu, lakukan penyulaman untuk tanaman yang mati dan tanaman kurang sehat. Pada umur 4 minggu, lakukan penyiangan dan pembongkaran tanah sekitar pohon. Sedangkan pada umur 6-8 minggu setelah tanam, tanah-tanah yang dibongkar ditutup kembali sambil merapikan akar. Yang terakhir, pemanenan. Ubi siap dipanen pada umur 3,5 sampai 4 bulan. Angkat ubi dengan cara memegang pangkal batangnya. Setelah terangkat, ubi dibersihkan dari sisa tanah yang menempel. Pada umumnya, tiap satu bibit menghasilkan 1 kg ubi, dengan kata lain per hektar bisa menghasilkan kurang lebih 25 ton ubi. Bahkan untuk varietas kalasan bisa menghasilkan 30-40 ton per hektar. Setelah selesai menanam, ubi bisa dicuci dan disortir. Setelah itu, keringkan dengan diangin-anginkan di dalam ruangan kering, lalu dimasukkan karung. Kemudian mulai bisa dipasarkan. Itulah tadi cara menanam ubi jalar dengan benar agar panen melimpah ruah. Selamat mencoba. Demikian untuk materi video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa. Day.